Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Evita di rekap alur cerita film Whisper 2016. Film ini bercerita tentang seorang penulis cantik bernama Liu Xiaolan, di mana dia telah mencapai titik terendahnya dan memutuskan untuk pindah ke sebuah kamar tua di mana ia bertemu kejadian aneh. Diawali oleh tetangga yakni kakek-kakek yang misterius, lalu tetangga lain yakni seorang dokter yang memiliki hubungan gelap dengan pasien yang tinggal di kamar sebelah Liu Xiaolan. Pada saat proses penulisan sebuah novel, Liu Xiaolan mendapat bisikan-bisikan yang justru menjadi inspirasi untuk membuat cerita dalam novel. Film diawali dengan latar sebuah kantor publikasi di mana seorang bernama Tuan Xi yang merasa tidak puas dengan kinerja kepenulisan seorang bernama Liu Xiaolan. Tuan Xi memberikan perpanjangan waktu selama 2 minggu kepada Xiaolan untuk memperbaiki novelnya. Jika tidak ada perkembangan, maka kontrak akan segera berakhir. Setelah itu, Xiaolan mendapat telepon dari Bibi Zhang yang merupakan pemilik rumah yang ditinggali Xiaolan. Bibi Zhang ternyata telah menjual rumahnya tanpa mempedulikan kontrak bersama Xiaolan yang berdurasi 1 tahun. Dan Bibi Zhang hanya memberi waktu selama 3 hari untuk Xiaolan mengemasi barang-barangnya. 3 hari kemudian, Xiaolan telah menemukan tempat tinggal yang baru. Xiaolan saat ini merasa bahwa ia telah mencapai titik terendahnya. Hampir dipecat dari pekerjaannya, diusir dari tempat tinggalnya, dan dibohongi oleh pacarnya sendiri. Xiaolan berharap ketenangan di tempat baru dan keberuntungan akan segera menghampirinya. Saat Xiaolan akan memasuki kamarnya yakni kamar 303, tiba-tiba ada seorang kakek yang memotretnya. Saat ia menyapa kakek tersebut, langsung menutup pintunya. Xiaolan juga melihat sekilas dari kamar 304 ada yang mengintipnya. Saat ia menoleh, orang itu langsung menghindar. Keanehan mulai terjadi di mana ada wajah yang muncul dari tembok kamar 302. Melihat itu, Xiaolan kaget dan tak sengaja menabrak mas-mas yang membantunya mengangkat barang, sehingga kepala Xiaolan tertimpa lemari. Adegan beralih ke rumah sakit. Pihak rumah sakit yang mengatakan tidak ada luka serius pada kepala Xiaolan dan ia hanya perlu istirahat saja. Saat di luar ruangan, ia dikagetkan oleh Dr. Wang yang tiba-tiba sudah di belakangnya. Dr. Wang mengingatkan untuk berhati-hati, goresan kecil pun dapat menyebabkan infeksi. Saat kembali ke kamar Xiaolan, terlihat mencoret foto mantannya yang telah menikah dan meninggalkan dia. Xiaolan juga berniat untuk memasukkan pembohong itu dalam cerita novelnya. Tiba-tiba pendengaran Xiaolan menjadi tajam. Tak hanya bisa mendengarkan kamar sebelah, tetapi juga dapat mendengarkan suara dari alam lain, berupa bisikan-bisikan yang mengganggu. Lalu temannya datang untuk mengunjunginya, memberikan selamat atas tempat tinggal barunya, dan memberikan boneka. Bisikan dari ruangan 302 terus terdengar oleh Xiaolan, tetapi temannya tidak mendengar apapun. Temannya berkata bahwa Xiaolan memiliki telinga yin-yang, maka dari itu ia bisa mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar oleh orang biasa. Selanjutnya, teman Xiaolan menyuruhnya untuk duduk, tenang, dan fokus sambil dikelilingi oleh lilin-lilin. Hal ini untuk mengaktifkan telinga yin-yang katanya. Ternyata temannya Xiaolan hanya bercanda dan tiba-tiba lilin mati. Lalu Xiaolan pingsan. Temannya bingung, langsung membawa Xiaolan untuk meminta pertolongan. Beruntung ada Dr. Wang yang menolongnya. Ternyata Dr. Wang dan keluarga yang tinggal di kamar 304. Lampu di depan kamar Xiaolan mati, sehingga tetangganya Dr. Wang mengajarkan dia trik sulap dengan 1 kali jentikan jari untuk menyalakan lampu. Terlihat juga kakek dari kamar 301 memotret mereka, dan Dr. Wang menjelaskan bahwa dia setelah istrinya meninggal, dia menjadi tertarik dengan fotografi. Temannya menggoda Xiaolan bahwa dia memiliki hubungan dengan Dr. Wang. Xiaolan langsung menutup mulutnya dan menggeser dia ke tembok.
Temannya langsung terdiam setelah mendengar bahwa Dr. Wang sudah mempunyai anak dan istri. Tetapi temannya menuduh bahwa dia akan selingkuh, kemudian ia pergi. Saat Siolan rebahan, ia melihat di dinding ada darah yang mengalir dari kamar 302 di sebelahnya. Karena Siolan penasaran, dia pergi mengetuk pintu kamar 302, tetapi tak ada jawaban. Ia kemudian mengunjungi kamar 304 dan bertemu dengan istri Pak Wang. Terlihat istri Pak Wang sangat aneh dari gerak-geriknya, sehingga Siolan segera keluar dan menuju kamarnya. Saat anaknya Dr. Wang ingin menjelaskan kepada si Siolan, tetapi ibunya langsung menariknya menuju ke dalam kamar. Selanjutnya, Siolan meriset tentang pendengaran yang seperti apa yang dikatakan temannya tadi. Tiba-tiba, dia mendengar ada yang bernyanyi, dan ia menggerakkan tempat tidurnya untuk menguping ke kamar 302. Saat sedang menguping di kamar mandi, tiba-tiba tembok retak dan dia mendengar suara gaib dari perempuan misterius yang keluar. Retakan itu juga mengeluarkan darah dan seorang wanita yang memanggil namanya. Setelah dirasa situasi sudah aman, Siolan meminta bantuan seorang ahli kunci untuk membongkar pintu 302. Setelah pintu berhasil terbuka, Siolan meminta bantuan Dr. Wang untuk menemaninya mengecek bagian dalam kamar 302. Di dalam kamar, Siolan tetap mendengarkan bisikan-bisikan dan gangguan-gangguan yang sangat mengganggunya. Karena Siolan kaget saat melihat cermin, Siolan langsung memeluk Dr. Wang dari belakang. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah lukisan perempuan yang sedang sedih. Lalu, saat dirasa tidak beres keadaan di kamar tersebut, mereka memutuskan untuk keluar dari sana. Dari situlah Siolan terinspirasi untuk menulis novel dan mengadaptasi dari kejadian yang ia alami. Terdengar suara Dr. Wang dan istrinya sedang bertengkar. Istri Dr. Wang cemburu karena Dr. Wang bersama Siolan. Karena Dr. Wang adalah suami yang taat, dia bersedia untuk tidak berbicara dengan Siolan. Saat Siolan berjalan, tidak sengaja anak Dr. Wang menabraknya yang mengakibatkan dengkulnya Siolan terluka. Da Xiong menelponnya dan mengetahui sejarah dari kamar 302. Dahulu ada penghuni perempuan di kamar 302. Ia yatim piatu dan merupakan mahasiswa seni. Ia meninggal di toilet dan diduga bunuh diri. Penyebabnya adalah ia depresi ditinggal oleh kekasihnya yang selingkuh. Malam harinya saat sedang tertidur, tiba-tiba lukisan itu bergerak dan muncul tangan yang mencekiknya. Ternyata mimpi. Tetapi lukisan tersebut nyatanya mengeluarkan darah. Ia juga diteror oleh sosok wanita itu hingga ia berlari keluar dari kamar dan masuk ke kamar kakek 301. Kakek tersebut ternyata tuli dan menggunakan alat bantu dengar. Ia juga ternyata cabul. Siolan menelpon Da Xing untuk menjemputnya dan ia melihat foto-fotonya terpajang di tembok rumah kakek. Saat kakek memberikan minuman kepadanya, ia mengancungkan jempol atas foto tersebut. Siolan juga melihat banyak foto yang terpanjang. Salah satunya wanita di kamar 302. Melihat itu, kakek langsung mengambil gunting dan membuka pintu, bukan menusuknya. Da Xiong datang dan Siolan memaksanya untuk membuka pintu 302 dan menemukan lukisan. Lukisan itu menggambarkan Dr. Wang dengan wanita bernama Xia Mei. Besoknya, Siolan dan Dr. Wang mengunjungi kuburan Xia Mei. Dr. Wang juga mulai menceritakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Xia Mei. Setelah Xia Mei menjadi pasien di rumah sakitnya karena hampir mati setelah putus dari pacarnya.
Setelah istrinya curiga, hubungan ia dengan Xia Mei pun renggang. Namun, Xia Mei tetap ingin bersama Dr. Wang, hingga akhirnya ia memutuskan tinggal di kamar 302 dekat dengan Dr. Wang. Saat akan pulang bersama, Siolan juga mengatakan Xia Mei tak mungkin bunuh diri. Pasti Dr. Wang yang membunuhnya untuk menjaga reputasinya. Dr. Wang terlihat marah dan menutup pintu mobil dengan kasar. Kemudian ia masuk mobil. Ia menceritakan bahwa Xia Mei meninggal saat di rumah sakit. Dan saat itu, dia masih belum tahu jika perempuan di kamar 302 adalah Xia Mei. Siolan tak merasa takut setelah mengunjungi kuburan Xia Mei. Ia juga merenovasi kamarnya agar terlihat lebih nyaman untuk menyelesaikan novelnya. Daxiong tidak percaya dengan omongan Dr. Wang. Tetapinya, lagi Siolan percaya kepada Dr. Wang. Singkat cerita, novel yang ditulis Siolan sudah akan selesai, namun ia bingung dengan mengakhirinya. Lalu listrik tiba-tiba padam. Saat Siolan ingin menyalakan saklar listrik, tiba-tiba ia disergap oleh orang tak dikenal ke dalam kamarnya. Orang tersebut berencana untuk membunuh Siolan. Beruntung ada kakek dari Dr. Wang yang datang membantunya. Saat dirawat di rumah sakit, perawat mengatakan bahwa Siolan mengalami akosma yang menyebabkan dia seakan-akan dapat mendengarkan hal gaib, padahal itu merupakan penyakit. 2 bulan kemudian, novel Siolan berhasil dipublikasikan. Terlihat ada acara penandatanganan buku oleh penulisnya. Dr. Wang beserta anaknya juga datang untuk meminta tanda tangan. Saat anaknya Dr. Wang mengambil buku, Siolan melihat tato di tangan Ling Ling, yang sama dengan tato orang misterius yang mencoba membunuhnya. Singkat cerita, anak Dr. Wang terbukti melakukan pembunuhan kepada Xia Mei juga, tetapi Ling Ling membuat seakan-akan ia bunuh diri. Ling Ling kemudian dipenjarakan dan melihat ibunya juga dipenjara hingga membuatnya terjatuh dan menangis. Siolan akhirnya hidup tenang karena Xia Mei sudah tak mengganggunya lagi. Dan film pun berakhir. Sekian rekap alur cerita dari film Whisper tahun 2016. Silahkan komen pendapat kalian tentang video ini dan tunggu video-video selanjutnya. Sampai jumpa.